warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang dari kelas 278 akan mendokumentasikan proses coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saya Jihad Irfan Maulana dari SMP Negeri 1 Candipuro. Dan saya Nur Aini dari SMP Negeri 1 Candipuro. Saya Ria Alifah dari SMA Negeri 1 Pronojiwo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Jihad. Waalaikumsalam Bu Nur Aini. Gimana nih kabarnya Pak Jihad hari ini? Alhamdulillah baik Bu Nur Aini. Bagaimana Bu Nur Aini? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Kebetulan hari ini Bapak Jihad akan melakukan coaching bersama Ibu Ria Alifah nggih. Nggih, betul. Saya sebagai coachnya dan Bu Ria sebagai kucinya. Baik Pak Jihad, saya di sini akan mengamati proses coaching Bapak Jihad yang akan dilakukan dengan Ibu Ria Alifah. Sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang rubrik penilaian selama coaching berlangsung seperti itu. Nah, jadi poin-poin yang akan saya amati kepada Pak Jihad yang pertama yaitu apakah percakapan coaching Pak Jihad sesuai dengan alur tirta ya, yang mana alur tirta terdiri dari tujuan utama, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga saya akan mengamati apakah kegiatan coaching Pak Jihad ini sesuai dengan prinsip coaching, di mana coaching adalah menjalin kemitraan dengan kucing. Dan selanjutnya juga apakah proses coaching Pak Jihad ini sudah memenuhi kompetensi inti coaching, di mana ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sebelum itu saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak Jihad. Pertama, kompetensi coaching seperti apa yang ingin Bapak Jihad kembangkan? Ya, seperti yang sudah dijelaskan untuk kompetensi coaching yang akan saya capai atau saya kembangkan, yaitu tentang kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan secara seksama dan aktif. Juga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik, luar biasa sekali Pak Jihad. Dari 3 kompetensi tersebut, yang mana secara spesifik yang ingin Pak Jihad kembangkan? Iya, tentunya bagian spesifik dari kompetensi ini yang akan saya capai adalah saya ingin mendengarkan dengan aktif. Baik, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan terkait indikator ketercapaian yang ingin Pak Jihad capai seperti apa? Iya, dengan indikatornya yaitu saya terlihat aktif mendengar, kemudian menyimak kepada penjelasan si kucing. Nah, seperti itu Bu indikator yang dapat diukur. Baik, luar biasa Pak Jihad. Demikian kegiatan observasi kita hari ini. Silakan Pak Jihad melakukan coaching dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelah proses coaching berakhir. Iya Bu, siap. Baik, terima kasih Pak Jihad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Jihad. Nggih, bagaimana kabarnya Bu Ria pada hari ini? Baik Pak, untuk secara fisik mungkin sehat nggih. Untuk pikiran ini sedikit ada yang mengganjal saya Pak. Ada apa kira-kira ya Bu ya? Nggih, terkait pembelajaran saya di sekolah, kemudian motivasi anak-anak saya dalam kegiatan pembelajaran ini Pak. Seperti itu ya. Jadi di sini Bu Ria dengan saya mungkin bisa ngobrol-ngobrol ringan ya. Iya benar sekali Pak. Oke. Mungkin di sini saya bisa menerapkan proses coaching Bu nanti ketika kita ngobrol Bu. Terima kasih sekali loh Pak Jihad sudah meluangkan waktunya untuk saya. Alhamdulillah, kebetulan saya juga sedang free, jadi enaklah kita buat ngobrol-ngobrol. Iya Pak. Gitu. Nah, saya dengar tadi Ibu punya permasalahan ya. Tentang apa itu tadi Bu? Nah, motivasi anak-anak saya dalam kegiatan pembelajaran ini Pak, pasca liburan panjang Iya. atau seperti apa, mungkin banyak faktor gitu latar belakangnya kenapa bisa seperti ini.
Jadi mereka datang di kelas itu seperti tidak fokus, kemudian motivasinya juga rendah sekali gitu loh Pak. Jadi saya sebagai guru itu kok menghadapi anak-anak, kebetulan kan anak SMA sudah besar-besar sebenarnya ya Pak ya. Cuman ya itu tadi motivasinya itu sangat rendah sekali. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi memang pada masalah motivasi anak-anak untuk mengikuti pembelajaran. Nah, dari hal tersebut kira-kira ada skala berapa ya Bu ya Ibu mengukur ketercapaian ini rentang 0 sampai 10 deh. Baik, untuk kondisi saat ini Pak ya. Iya, untuk kondisi saat ini. Sewajarnya itu kan paling tidak di atas 6 ya Pak ya. Iya. Nah, kondisi anak-anak ini cenderung ke 5 gitu loh Pak. Wah. Sekarang ini. Jadi untuk kehadiran di kelas itu misal pergantian jam gitu. Iya. Mereka sudah ada yang keluar duluan atau tidak hadir di dalam kelas gitu seperti itu. Jadi untuk skalanya sekarang masih ada di titik 5 Pak. Itu ya. Padahal di dalam kelas masih ada gurunya ya. Nah, iya benar sekali Pak. Nah, dari skala tersebut menurut Bu Ria idealnya berapa yang harus tercapai Bu? Idealnya mungkin ada di 8 Pak ya. Secara normalnya itu 8 atau 9 itu luar biasa sekali Pak ya. Iya. Oh iya. Jadi dari hal tersebut Bu Ria ingin mencari solusi ya. Nah, dari permasalahan tersebut. Dari menganalisis masalah tersebut tentang rendahnya motivasi anak-anak di pembelajaran, kira-kira apa harapan Bu Ria nantinya ke depan ketika motivasinya anak-anak itu sudah naik sesuai skala yang Ibu Ria harapkan? Iya Pak, jadi untuk harapannya tentunya kan mencapai skala 8 itu tadi Pak. Betul. Ya. Mungkin di sini ada beberapa tindakan yang akan saya lakukan Pak ya. Yang pertama itu merevisi atau melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan. Apakah memang sudah melibatkan anak-anak sehingga anak-anak ini tidak bosan di kelas itu Pak ya. Jadi mereka termotivasi untuk datang ke kelas karena pembelajarannya menyenangkan gitu Pak. Jadi harapannya juga mereka selalu hadir di kelas gitu Pak. Iya. Oh, kalau seperti itu harapannya sangat bagus. Tentunya nanti Bu Ria butuh komitmen ya. Nah, dari komitmen itu bagaimana rencana aksi yang akan Bu Ria laksanakan? Oh iya, untuk mewujudkan harapan tadi itu Pak. Untuk mewujudkan harapan tadi. Iya, pertama mungkin dari merancang modul ajar atau RPP dulu Pak ya. Iya. Saya akan menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif, kemudian melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka ini tidak jenuh kalau saya ceramah terus ya Pak ya. Jadi mulai dari situ mungkin. Kemudian berinovasi dalam media pembelajaran. Jadi tidak hanya menggunakan buku teks saja, tapi juga mulai menggunakan media-media yang interaktif. Mungkin itu Pak ya. Itu yang akan dibuat rencana. Kira-kira kapan Bu untuk mulai melaksanakan rencananya nanti? Baik, mungkin ini masih mumpung di awal-awal bulan semester awal ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin saya akan mulai menyusunnya pada minggu-minggu ini, menyusun modul ajarnya yang interaktif itu tadi Pak. Iya, alhamdulillah kalau sudah mulai ya Bu Iya. ya. Nah, dari situ kira-kira Bu Ria membutuhkan bantuan siapa saja? Nah, di sekolah saya kan ada beberapa orang yang sudah menggunakan model pembelajaran. Iya. Ada beberapa teman saya yang sudah praktek PJBL dan lain sebagainya. Mungkin saya akan melakukan koordinasi atau bertukar pikiran itu Pak, agar muncul ide-ide baru dari beberapa teman saya di sekolah. Oh, di situ ya Bu. Jadi nanti Bu bisa saling berbagi ya Bu ya, Iya. tentunya ya. Nah, kira-kira dari bantuan tersebut Ibu Ria tentu akan melibatkan pihak sekolah juga ya. Iya. Nah, dari percakapan ini Bu, saya sudah bisa menangkap bahwa Bu Ria akan melaksanakan proses yang sangat menarik dan akan mengubah kebiasaan atau mengubah motivasi belajar anak-anak. Nah, dari hal ini Ibu Ria kira-kira apa sih yang dapat disimpulkan dari ngobrol-ngobrol tadi? Luar biasa sekali ini Pak Jihad. Iya, Karena iya. bantuan Pak Jihad saya menemukan ide-ide atau langkah-langkah yang bisa saya terapkan untuk menghadapi masalah ini tadi. Jadi pikiran saya ini agak enteng sekarang. Udah pulau sekarang Bu ya. Ini sudah agak terlihat bisa ketawa, tadi kayaknya murem gitu ya Bu ya. Nah,
dari sini alhamdulillah kalau Bu Ria memang sudah mulai merancang, sudah mulai menerapkan sampai aksi nyatanya nanti di sini. Dan ada perubahan di sini Bu Ria. Oke, kalau begitu ada lagi nggak Bu yang mungkin mau disampaikan? Sampun Pak, mungkin saya akan mulai mempraktekkan ide-ide Iya. saya tadi itu. Oke. Nah, demikian tadi ya Bu ya dari proses obrolan kita, semoga bisa dikembangkan selanjutnya. Amin. Terima kasih juga untuk Pak Jiat atas Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jihat. Waalaikumsalam Bu Nur Aini. Luar biasa ya tadi proses kucingnya. Alhamdulillah nggih tadi berjalan dengan lancar. Baik, bagaimana perasaan Pak Jihat setelah melakukan kucing? Alhamdulillah dengan adanya proses kucing tadi antara saya dengan Bu Ria Alifa ini dapat mengidentifikasi masalah yang ada di Bu Ria. Baik Pak, terkait indikator ketercapaian yang sudah kita bicarakan di pra-observasi, pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching yang Bapak lakukan tadi, kira-kira apa saja yang sudah Bapak lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan coaching dengan Bu Ria tadi, saya sudah mendengarkan secara penuh, hadir, kemudian menyimak penjelasan beliau di situ Bu. Jadi sudah tercapai ya tujuan indikator pengembangan yang Bapak Iya, inginkan? tujuan yang sudah ada memang sudah tercapai dari proses coaching tadi. Baik Pak Jihat, luar biasa. Izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ketika proses coachingnya Pak Jihat. Iya, monggo Bu. Berdasarkan observasi saya yang Bapak laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Pak Jihat sudah melakukan percakapan kucing sesuai dengan alur tirta. Bapak juga sudah menanyakan tujuan kepada Puci dalam sesi kucing tadi, mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahannya. Selain itu merencanakan aksi dan juga memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh. Selain itu Bapak juga menerapkan kesadaran dan juga melakukan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif. Tuh. Baik Pak Jihat, untuk pertanyaan yang terakhir, dari hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi sih yang ingin Pak Jihat kembangkan? Iya, dari hasil coaching tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya adalah di masa coaching mendatang saya ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, sehingga di sini coach itu merasa tidak terintimidasi atau merasa bebas mengeluarkan berbagai permasalahan ataupun solusi yang dari coach sendiri. Baik, luar biasa sekali Pak Jihat. Semoga nanti kompetensi ini juga tercapai ya Pak. Amin. Ini sudah demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak Jihat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.